Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mailani Safitri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke, kali ini agenda kita adalah yang pertama, saya akan memaparkan mengenai motivasi dan hubungan nilai mutlak dengan ayat Al-Quran. Lalu ada KD dan tujuan pembelajaran, lalu ada contoh soal dan pembahasan, dan juga tak lupa ada materi. Langsung kita ke motivasi dan hubungan dengan ayat Al-Quran, agar kita semakin semangat untuk mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, jadi saya ada motivasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, nilai mutlak ini banyak sekali digunakan untuk operasi bilangan yang mengabaikan arah. Seperti contohnya saat kita menghitung jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh sebuah mobil dengan bensin yang terisi penuh. Jadi, nilai mutlak ini nanti nilainya akan selalu positif. Dia mengabaikan arah. Jadi, kita akan menghitung jarak. Sedangkan jarak itu nilainya adalah selalu positif. Jadi, nilai mutlak tidak mungkin bernilai negatif. Selanjutnya, hubungannya dengan ajaran Islam itu apa sih? Jadi, ajaran Islam yang berhubungan dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini, yaitu keputusan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat mutlak. Bersifat mutlak, tidak dapat ada yang merubahnya. Tidak ada yang dapat merubah, kecuali atas kehendaknya. Kehendaknya itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kita sebagai manusia harus yakin bahwa keputusan Allah itu memang yang terbaik untuk kita. Meskipun bertentangan dengan kehendak kita. Misalkan, menurut kita itu buruk. Kenapa ya Allah ngasih aku kayak gini? Padahal kalian pengennya gini, tapi Allah ngasihnya gini. Nah, padahal sesuatu yang menurut kita buruk itu bisa jadi itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu pengetahuannya terbatas, berbeda sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk KD dan tujuan pembelajaran, untuk KD dan tujuan pembelajarannya saya akan bacakan. Jadi, kompetensi dasarnya yaitu 3.1. Menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Lalu untuk yang KD 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, setelah nanti kita memahami, kita berdiskusi, menggali informasi, peserta didik akan dapat memahami dan menjelaskan konsep nilai mutlak dengan baik dan percaya diri. Lalu, tujuannya yang kedua, yaitu peserta didik akan dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan percaya diri. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan konsep nilai mutlak secara mandiri. Nah, jadi nanti kita akan memahami dulu, kita akan berdiskusi dulu, menggali informasi, agar teman-teman semua dapat memahami dan menjelaskan konsep nilai mutlak dengan baik. Setelah itu nanti kita belajar untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel ini. Dan untuk yang pertemuan selanjutnya,
untuk yang video yang selanjutnya, nanti baru kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk video ini, kita hanya akan membahas mengenai konsep nilai mutlak dan cara penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Setelah itu, nanti setelah peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalahnya, nanti peserta didik dimohon dapat menyelesaikan permasalahan dengan konsep nilai mutlak itu secara mandiri. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita harus memahami definisi dari nilai mutlak. Lalu nanti yang kedua, kita memahami sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang ketiga, kita mengetahui definisi dari persamaan nilai mutlak. Dan yang keempat, yaitu kita mengetahui cara penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini. Langsung saja kita menuju ke definisi nilai mutlak. Nilai mutlak adalah jarak dari angka ke 0. Nah, dia adalah jarak dari angka ke 0. Misalkan saya ini menggunakan angka negatif 6 dan juga angka 6. Misalkan jaraknya dari negatif 6 ke 0. Kita hitung jaraknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jarak antara nilai negatif 6 dengan 0, jaraknya sepanjang 6 satuan. Sedangkan untuk yang jarak antara 0 dengan 6 ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini jaraknya juga 6. Jadi, mau nilainya ini negatif atau positif, ketika kita beri tanda mutlak, nanti akan bernilai positif, karena nilai mutlak akan selalu bernilai positif. Lalu tak lupa teman-teman, dalam menulis nilai mutlak jangan lupa dengan tandanya. Kita beri tanda garis seperti ini. Jadi, nilainya ini nanti kita batasi dengan sebuah garis seperti ini. Hampir mirip dengan kurung buka, tetapi berbeda. Jadi ini menuliskannya harus garis seperti ini, bukan menggunakan kurung buka dan kurung tutup yang seperti biasanya. Misalkan, saya menggunakan X sebagai anggota bilangan real. Maka nanti nilai mutlaknya dapat ditulis dengan, tak lupa tadi kita memberikan kurung berupa batas sebuah garis seperti ini. Nah, kita kan memisahkannya ini X, jadinya yang dibatasi ini adalah X. Jadi, ini dibaca dengan mutlak X. Misalkan di sini kita menggunakan apa? A, misalkan ya. Jadi, nanti nilainya adalah mutlak A. Misalkan kita menggunakan angka 5, berarti kita adalah mutlak 5. Nah, nanti ini mutlak X ini akan didefinisikan sebagai berikut. Jadi didefinisikan menjadi dua seperti ini. Dia di dalam nilai mutlaknya ini, dia akan bernilai X, ini positif ya, apabila X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi misalkan di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam sini akan bernilai negatif, diberi tanda negatif apabila X-nya kurang dari 0. Misalkan negatif 1, negatif 2. Nah, mau dia positif atau negatif, tapi ketika dimutlakan nanti hasilnya, nilainya itu akan tetap positif. Jadi misalkan negatif 1, jika kita mutlakan maka nilainya adalah 1. Dan ini jika kita nanti ketemu soal, misalkan mutlak X sama dengan K. K itu apa sih? K itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah
sebuah angka tanpa variabel. Misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dia merupakan bilangan. Lalu ada dua kemungkinannya. Kemungkinannya itu ini, seperti ini tadi. Jadi, X-nya itu bisa sama dengan K, atau X-nya sama dengan negatif K. Jadi, kemungkinannya ada dua, positif dan juga negatif. Misalkan kita memiliki di sini, mutlak X sama dengan 6. Nah, jadi kemungkinannya itu ada dua. Nah, di sini kan K-nya adalah 6. Jadi, di sini X sama dengan K. Kan X sama dengan K. K-nya 6. Jadi, kita masukkan di sini. X sama dengan 6. Dan yang satu, X sama dengan negatif K. Jadi, X sama dengan negatif 6. Karena K-nya itu adalah 6. Lalu ada contoh. Nomor 1. Mutlak negatif 8, maka hasilnya adalah 8. Karena mau di dalam sini itu negatif ataupun positif, nanti nilainya akan selalu positif. Jadi adalah 8. Misalkan di sini 8, di sini juga 8. Misalkan di sini negatif 2, di sini berarti tetap 2. Nggak ada tanda negatifnya. Lalu untuk yang kedua, mutlak 12 sama dengan 12. Nah, mari kita coba berlatih. Jadi berarti berapa? Nomor 1, mutlak 15 sama dengan 15. Mutlak negatif 21, karena dia selalu positif hasilnya, maka dia adalah 21. Mohon maaf. Lalu, mutlak 8 sama dengan 8. Mutlak 17 sama dengan 17. Mutlak negatif 5 sama dengan 5. Mutlak negatif 33 sama dengan 33. Nah, gampang sekali kan, teman-teman? Kita belajar nilai mutlak itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari nilai mutlak. Di sini saya memiliki 10 sifat yang akan saya bahas satu persatu. Untuk sifat yang pertama, sifat mutlak X itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kenapa bisa sifatnya seperti itu? Karena nilai mutlak tadi kan nilainya selalu positif. Nah, jika kurang dari 0, maka yang kurang dari 0 itu kan adalah negatif. Jadi kan tidak mungkin kalau mutlak X itu kurang dari sama dengan 0 atau berapa itu. Jadi, mutlak X harus lebih besar dari sama dengan 0. Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Karena nilai mutlak selalu bernilai positif, maka nilai mutlak X itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, nggak apa-apa ya, saya tulis menggunakan kata-kata seperti ini agar harapannya teman-teman lebih bisa memahami jika dengan kata-kata yang sederhana seperti ini. Nah, terlihat kan? Nah, karena nilai mutlak selalu bernilai positif, maka nilai mutlak X itu lebih besar dari sama dengan 0. Itu untuk yang sifat yang pertama. Lalu untuk sifat yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak negatif X. Kenapa? Nah, karena tadi sebelumnya kita sudah membahas jika sebuah nilai dimutlakan, maka nanti hasilnya akan selalu
positif. Jadi misalkan saja X-nya, kita ambil contoh X-nya itu 2 ya. Baik, 2. Jadi misalkan mutlak X itu 2. Sebentar. Mutlak X, mutlak X saya misalkan langsung ya 2. Sama dengan mutlak negatif 2. Nah, 2 ini jika kita mutlakan, maka nilainya adalah 2. Dan untuk negatif 2, jika kita mutlakan adalah nilainya adalah negatif 2. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari mutlak X itu sama dengan mutlak negatif X. Jadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke sifat yang ketiga. Misalkan ini ada mutlak X dikurang Y itu sama dengan mutlak Y dikurang X. Mari kita buktikan. Kita misalkan X-nya itu 5 dan Y-nya berapa? Y-nya 3 ya. Jadi misalkan kita X-nya itu 5. 5 dikurang Y-nya 3, dikurang 3. Lalu sama dengan Y-nya 3 dikurang 5. Maka hasilnya 5 dikurang 3 adalah 2. Jadi mutlak 2 sama dengan 3 dikurang 5 hasilnya negatif 2. Jadi mutlak negatif 2. Nah, berapa nilainya? Mutlak 2 nilainya 2 dan mutlak negatif 2 nilainya 2. Jadi, sifat ketiga yaitu mutlak X dikurang Y itu sama dengan mutlak Y dikurang X. Nah, seperti ini ya. Baik, kita lanjut untuk sifat yang keempat. Untuk yang sifat keempat yaitu jadi mutlak X itu sama dengan akar dari X dipangkatkan 2. Kita misalkan X-nya 16. Kita misalkan X-nya 16. Kita misalkan X-nya 16 ya. 16 kebanyakan 4. Kita misalkan 4 ya. Jadi sama dengan ini untuk yang akar nggak ada ya. Baik, kita pakai ini aja, pakai pensil. Akar, mohon maaf kalau tulisan saya masih jelek. Jadi ini kan 4 ya. 4 kita pangkatkan 2. Nah, nilai dari mutlak 4 adalah 4. Dan untuk yang sebelah sini akar dari 4 dipangkatkan 2 adalah 16. Nah, akar dari 16 itu berapa? Akar 16 itu adalah 4. Nah, jadi benar. Sifat yang keempat ini, mutlak X itu sama dengan akar dari X dipangkatkan 2. Nah, untuk yang sifat yang keempat ini, nanti kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan
ataupun pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi itu nanti saat kita menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel itu dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan cara definisi nilai mutlak, atau yang satu itu menggunakan sifat ini, sifat yang keempat, yaitu mutlak X sama dengan akar dari X dipangkatkan 2. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Kita misalkan lagi. Ini. Kita misalkan X-nya itu 5. Jadi, 5 pangkat 2 itu sama dengan sama dengan 5 pangkat 2, karena ini akan X pangkat 2. Nah, ini mutlak 5 itu nilainya sama saja dengan 5. Nah, ini kan sama saja dengan 5 pangkat 2. Yang ini tetap 5 pangkat 2. Jadi, sifat yang kelima ini sesuai. Mutlak X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2. Lalu, untuk yang sifat ke-6, jika mutlak X kurang dari Y, maka X pangkat 2 kurang dari Y pangkat 2. Lalu, untuk yang sifat ke-7. Nah, ini, jadi ini tuh kan perkalian di dalam ini. Maka kita bisa pecah menjadi, ini kan mutlak X dikali Y. Itu dapat kita pecah menjadi mutlak X dikali mutlak Y. Kita bisa buktikan. Misalkan X-nya itu 3 dan Y-nya itu berapa? 4. Nah, ini tandanya kali. Nah, kita sendirikan 3 dikali mutlak 4. Aduh, maaf. Sebentar, saya ulangi. Kurang rapi. Nah, ini berarti 3 dikali 4 adalah 12. Jadi, hasilnya mutlak 12. Oke, kita pelan-pelan saja. Mutlak 12 sama dengan, nah, mutlak 3 dikali mutlak 4. Mutlak 3 itu kan adalah 3. Dan mutlak 4 adalah 4. Jadi langsung saja. Oke. Mutlak 12 itu sama dengan 12 aduh, kenapa jelek sekali. Mutlak 12 itu adalah 12 dan 3 dikali 4 adalah 12. Jadi benar sekali sifat yang ke-7 ini. Lalu berlaku juga untuk yang sifat ke-8 ya, misalkan saja. Karena nggak cukup, jadi saya jelaskan langsung ke sini ya. Ini tadi kan kita misalkan kita punya X-nya itu 3 dan Y-nya itu 4. Jadi misalkan di sini 3 dibagi 4. Itu nilainya sama saja dengan mutlak 3 dibagi mutlak 4. Lalu untuk yang ini juga. Ini hampir sama. Jadi kali ini kan pengurangan. Jadi misalkan ada mutlak X dikurang Y. Misalkan ini 3 dikurang 2. Jadi X-nya kan 3 dikurang 2 berarti kan mutlak 1. Sama dengan, saya tulis saja. Bentar, biar jelas.
X-nya kita misalkan 3 dan Y-nya kita misalkan 4 atau 2 saja ya. Berarti sama dengan mutlak X, X-nya 3, mutlak 3 dikurang mutlak 2. Nah, 3 dikurang 2 adalah 1. Sekarang untuk yang ini mutlak 3 dikurang, berarti mutlak 3 berapa nilainya? 3 dikurang 2. Mutlak 1 hasilnya 1. Yang ini hasilnya juga 1. Jadi terbukti untuk yang sifat yang ke-9 yaitu mutlak X dikurang Y itu sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Lalu untuk yang sifat yang ke-10. Maaf. Baik, kita ulang ya. Nah, berarti mutlak tadi X-nya adalah 3 ditambah Y-nya itu 2 sama dengan mutlak, nah X-nya itu 3 ditambah mutlak 2. Mutlak 3 ditambah 2 adalah mutlak 5. Lalu nilai dari mutlak 3 adalah 3 ditambah 2. Mutlak 5 hasilnya 5. Lalu untuk 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, jadi terbukti deh bahwa mutlak X ditambah Y itu sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Nah, untuk 10 sifat-sifat ini, sifat-sifat dari nilai mutlak ini, saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan tadi. Jika masih ada yang ragu atau yang ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Baik, saya akan melanjutkan pada definisi persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, apa sih itu persamaan nilai mutlak linear satu variabel? Jadi, persamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah persamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel. Jadi, variabelnya cuma ada satu. Misalkan kita menggunakan variabel X. Nah, ini ada contohnya. Mutlak AX ditambah B itu sama dengan C. Jadi, ini variabelnya cuma ada satu. Dan ini persamaannya itu linear, bukan kuadrat dan sebagainya. Pangkatnya hanya ada satu, yaitu ini X pangkat 1. Jadi sama saja ditulis dengan X. Nah, untuk penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu dapat menggunakan dua cara. Seperti yang tadi saya sudah menyinggung waktu saya menjelaskan mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Jadi ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan cara definisi nilai mutlak, dan yang kedua menggunakan sifat, tadi di contoh itu adalah sifat yang keempat, yaitu sifatnya mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Langsung saja kita ketahui untuk definisinya. Misalkan saja diketahui persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, yaitu mutlak X dikurang P sama dengan Q. Maka dapat diselesaikan dengan definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlaknya ini kan ada dua, didefinisikan menjadi dua. Akan bernilai positif, yaitu tetap X dikurang P. Itu apabila X-nya itu lebih besar dari sama dengan P.
dan menjadi negatif, di sininya negatif, itu apabila X-nya itu kurang dari P. Nah, sifat-sifat nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 jika mutlak AX dikurang B sama dengan C-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, maka akan berlaku salah satu sifat berikut. Akan berlaku salah satu sifat ini. Bisa menggunakan AX ditambah B sama dengan C, bisa menggunakan negatif AX ditambah B sama dengan C. Bisa menggunakan salah satu ini, maksudnya seperti ini. Kita menggunakan definisi ini. Lah, jika mutlak AX dikurang B sama dengan C-nya itu kurang dari 0, padahal nilai mutlak itu hasilnya tidak ada yang kurang dari 0, tidak ada yang negatif, maka tidak akan ada bilangan real X yang memenuhi persamaan mutlak AX dikurang B sama dengan C tersebut. Jadi, C-nya ini harus lebih besar dari sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita lihat latihan soalnya. Misalkan, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 10. Maka alternatif penyelesaiannya yaitu kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, ini soalnya adalah mutlak 2X dikurang 4 akan bernilai tetap positif ini apabila X-nya itu lebih besar dari sama dengan 2. Nah, ini 2 ini diperoleh dari mana? 2 ini diperoleh dari 2X dikurang 4 sama dengan 0. Lalu, 2X disama dengan 0. Jadi, nilai X-nya adalah 4 dibagi 2. X-nya sama dengan 2. Nah, jika X-nya lebih besar dari sama dengan 2, lalu akan bernilai ini negatif untuk X-nya itu kurang dari 2. Nah, untuk yang pertama dulu, jika X-nya lebih besar dari sama dengan 2. 2X dikurang 4 sama dengan 10. Kan ini tetap seperti ini. Lalu 2X sama dengan 10 ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena yang di kiri ini pindah ruas ke kanan, maka tandanya berubah menjadi positif 4. Jadi 2X sama dengan 10 ditambah 4. Ketemunya 14. 2X sama dengan 14. Nah, X-nya berapa? Ini kan kita ingin mencari nilai X, sedangkan ini 2X, maka X-nya harus dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2, X-nya sama dengan 7. Nah, lalu kita cek apakah X sama dengan 7 itu memenuhi enggak pada domain itu. Kita cek dulu. Memenuhi karena X-nya itu sama dengan 7. X sama dengan 7 berada pada domain X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, X ini ada di lebih dari sama dengan 2. Kecuali jika negatif 7, maka itu tidak memenuhi, misalkan saja. Nah, karena ini X sama dengan 7 dan domainnya ini syaratnya X-nya itu lebih besar dari sama dengan 2, maka X sama dengan 7 itu memenuhi. Lalu untuk yang kedua, untuk yang X kurang dari 2. Untuk yang X kurang dari 2, nah ini kan ada negatifnya. Jadi ini negatif dikali 2X dikurang 4. Nah, maka ini negatif dikali 2X jadinya negatif 2X. Untuk negatif 4X dikali negatif 1, maka hasilnya adalah positif 4. Jadi menjadi negatif 2X ditambah 4 sama dengan 10. Negatif 2X sama dengan, nah ini 10, 4-nya dikelompokkan menjadi yang dikelompokkan dengan yang sejenis, yaitu yang sama-sama konstanta tanpa variabel. Jadi 10 dikurang 4, ini positif, pindah ruas ke sini menjadi negatif.
Jadi negatif 2x sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, untuk kita mencari nilai x-nya, maka ini kan 2x. Maka x-nya itu dibagi 2. Negatif x sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 ketemunya 3. Jadi negatif x sama dengan 3. X sama dengan negatif 3. Nah, kita cek apakah memenuhi x sama dengan negatif 3. Apakah x sama dengan negatif 3 ini berada pada domain x kurang dari 2. Kita lihat yang kurang dari 2 itu ada angka 1, angka 0, angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Yang negatif-negatif itu. Nah, negatif 3 ini berarti dia benar ada pada domain x kurang dari 2. Dia ada di kurang 2. Jadi, untuk x sama dengan negatif 3 itu memenuhi. Maka dapat kita ketahui bahwa nilai x yang memenuhi adalah negatif 3 dan juga 7. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan sifat dari mutlak x sama dengan akar dari x pangkat 2. Seperti yang telah kita bahas tadi dalam sifat-sifat nilai mutlak, maka dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini juga dapat menggunakan sifat ini, sifat mutlak x sama dengan akar dari x pangkat 2. Dengan menggunakan sifat nilai mutlak, lalu dengan mengkuadratkan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan nilai x yang memenuhi mutlak x dikurang 3 sama dengan 5. Maka alternatif penyelesaiannya adalah, sudah kita ketahui bahwa mutlak x itu kan sama dengan akar dari x pangkat 2. Nah, di sini x-nya itu sudah digantikan dengan x dikurang 3. Maka di sini menjadi akar x dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 5. Lalu untuk menghilangkan akar ini, kita mengkuadratkan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Supaya adil, kita kuadratkan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi untuk yang ruas kiri, ketika sudah kita kuadratkan, maka akarnya hilang. Menjadi x dikurang 3 pangkat 2 sama dengan, nah ini 5-nya juga dikuadratkan menjadi 5 pangkat 2. Lalu, kita pindahkan ruas ke kiri semua. Kita sama dengankan 0. Ini sama saja dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu nanti bentuknya menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, ini kan bentuknya sudah seperti ini. Ini sebagai A-nya, X dikurang 3 ini sebagai A, dan untuk 5 ini sebagai B-nya. Maka menjadi, ini kan A ditambah B. Jadi A-nya itu kan X dikurang 3 ditambah B-nya 5. Lalu untuk yang satunya itu A dikurang B. A-nya itu kan X kurang dari 3, lalu dikurang B-nya 5. Maka menjadi kita operasikan yang sejenis ya.
Berarti yang konstanta ini dioperasikan. Nah, karena berbeda dengan X, maka tidak bisa dioperasikan karena X-nya ini ada variabel X-nya. Maka menjadi X negatif 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2. Jadi X ditambah 2 dikali ini negatif 3 dikurang 5, maka menjadi negatif 8. Lalu dikali dengan X dikurang 8, sama dengan 0. Nah, kita cari masing-masing X-nya. Yang ini X-nya sama dengan negatif 2, atau X sama dengan 8. Nah, kalian pasti bertanya-tanya lagi, kenapa sih kok ini bisa tiba-tiba menjadi negatif 2, ini kenapa menjadi 8, padahal di sini artinya positif. Saya beri contoh kembali. Jadi ini tuh seperti ini. Untuk yang X ditambah 2 ya, kita kasih warna merah. Di sini saja. X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kan 0 ya. Ini kan sama saja, ini kan dipisah satu-satu. Jadi X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita itu mau mencari nilai X-nya satu-satu. Untuk nilai X yang ini, maka menjadi X sama dengan, nah ini pindah ruas ke kanan, menjadi tandanya berubah, artinya positif menjadi negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, untuk yang satu lagi, untuk yang X kurang dari 8, X kurang X dikurang 8 sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi X sama dengan 8 karena ini yang aslinya negatif pindah ruas ke kanan menjadi positif. Jadi X sama dengan 8. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai X yang memenuhi persamaan ini, persamaan mutlak X dikurang 3 sama dengan 5, yaitu X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 8. Nah, cukup sekian tentang konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Untuk materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel akan saya bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih karena teman-teman sudah menyimak dengan baik, sudah menonton hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata dan ada yang kurang, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Kritik dan saran yang membangun dari kalian saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.